wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini saya akan melanjutkan kisah-kisah inspiratif dari sejarah. Pelajaran yang sering kita dapatkan ketika kita belajar sejarah dahulu adalah bahwa pada tahun 1492 seorang pelaut Itali bernama Christopher Columbus melakukan sebuah perjalanan melalui laut dengan target menuju ke India. Adapun tujuan perjalanan Christopher Columbus tersebut adalah karena di Eropa terjadi kelangkaan rempah-rempah yang membuat harganya menjadi mahal, maka mereka mencoba untuk mencari sumber rempah-rempah tersebut. Kelangkaan rempah-rempah ini, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afillah dalam bukunya yang terakhir, terjadi setelah Istanbul jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Akan tetapi, Christopher Columbus melakukan sebuah perjalanan yang agak berbeda. Kali ini dia tidak menuju ke timur, tidak menyusuri lautan Afrika untuk sampai di lautan Arab dan menuju ke India, akan tetapi menempuh jalur sebaliknya yaitu ke barat, kemudian menemukan sebuah daratan dan menyangka bahwa daratan tersebut adalah India. Maka orang-orang yang ditemukannya di daratan tersebut adalah Indian. Akan tetapi karena mereka berwarna kulitnya berwarna merah, maka mereka disebut Red Indian. Lalu cerita itu dilanjutkan bahwa Christopher Columbus tidak menyadari sebenarnya dia sudah menemukan sebuah benua baru. Barulah pada beberapa tahun berikutnya seorang pelaut berkebangsaan Italia juga sampai di benua tersebut yang bernama Amerigo Vespucci, sehingga nama Amerika diambil dari nama pelaut pria yang datang setelah Columbus, yaitu Amerigo Vespucci. Benarkah sejarah yang sudah terlanjur umum ini seperti yang digambarkan? Apakah betul benua Amerika tidak ditemukan oleh siapapun sampai Christopher Columbus menemukannya dengan cara yang tidak sengaja? Mari kita menemukan fakta-fakta menarik yang akan membuka wawasan kita tentang keberadaan dan peran umat Islam di benua Amerika. Banyak sekali bukti-bukti yang bisa kita hadirkan bahwa umat Islam sampai di benua ini jauh sebelum Christopher Columbus. Yang paling menarik adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Amir Sya'bi pada tahun 21 Hijriah. Imam Amir Sya'bi ini adalah seorang ulama yang lahir pada tahun 21 Hijriah atau di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menulis atau meriwayatkan sebuah hadis seperti yang ditulis dalam kitab Al-Has ala Tijarah wa Sina'ah Al-Amal karya Abu Bakar Al-Khalal. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini maktub ya, tidak menyebutkan sahabat, akan tetapi dari segi konten ini sangat menarik sekali. Silakan Mas Devi tayangkan hadis ini. Innalillahi azza wa jalla ibadan min wara'il Andalus kama bainana wa bainal Andalus. Imam Amir Sya'bi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla di belakang Andalusia memiliki hamba-hamba di belakang Andalusia. Kita tahu Andalusia itu letaknya sekarang ada di Spanyol, dan di belakang Spanyol itu adalah Samudra Atlantik. Tetapi di sini
Imam Amir Sya'bi meriwayatkan sebuah hadis bahwa di belakang Andalusia ada para hamba-hamba Allah yang jaraknya, kata beliau, kama bainana wa bainal Andalus, yaitu jarak antara Andalusia dengan tempat orang-orang tersebut seperti jarak kita menuju Andalus. Imam Amir Sya'bi ini lahir dan hidup di Kufah di Irak. Ma yarawna anna Allah Ta'ala asahu makhluk. Mereka melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dimaksiati oleh seorang makhluk. Radraduhumud durru wal yaqut. Batu kerikil mereka itu adalah mutiara dan safir. Wajibaluhumud dzahabu wal fiddah. Gunung-gunung mereka adalah emas dan perak. La yahrithuna wa la yazra'un. Mereka tidak bercocok tanam, wala ya'maluna amalan. Mereka tidak punya pekerjaan tertentu. Lahum syajarun ala abwabihim. Laha samarun hiya ta'amuhum. Kenapa mereka tidak perlu bekerja? Kenapa mereka tidak perlu pekerjaan tetap dan tidak bercocok tanam? Karena mereka memiliki pohon-pohon di depan pintu rumah mereka yang memiliki buah, yang berbuah. Itulah makanan mereka. Kata hadis tersebut. Wa syajarun laha auraqun. Mereka juga memiliki pohon-pohon yang memiliki daun-daunan yang arid, yang lebar-lebar. Hiya libasuhum, itulah pakaian mereka. Orang yang mengerti sejarah dan geografi pasti akan mudah menyimpulkan siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sya'bi tersebut. Bahkan Imam Amir Sya'bi tersebut ya, walaupun tidak menyebutkan dari sahabat siapa, karena beliau ini adalah derajatnya tabi'in, tetapi kalau kita lihat konten hadisnya, penggambaran benua Amerika, waktu itu tentunya belum Amerika namanya, penggambaran benua Amerika ini sangatlah detail. Pertama, Imam Amir Sya'bi mengatakan bahwa jarak antara Andalusia dengan pulau tersebut, dengan benua tersebut, seperti jarak kami dengan Andalusia. Mari kita lihat di slide berikutnya, bagaimana Imam Amir Sya'bi meriwayatkan dalam hadis ini, tepat sekali jarak antara Kufah dan Andalusia itu seperti jarak Andalusia dengan benua Amerika. Kemudian, yang selanjutnya adalah ketika beliau menyebutkan bahwa ciri daratan tersebut adalah batu kerikilnya saja, itu safir dan batu-batu mulia lainnya. Kemudian gunung-gunung mereka adalah emas dan perak. Kita tahu bahwa ada sebuah legenda di benua Amerika yang disebut dengan The City of Gold, kota yang terbuat dari emas. Ya, berbagai film sudah membahas cerita ini, dari mulai Indiana Jones, kemudian yang dibintangi oleh Nicolas Cage, saya lupa nama judulnya, National Treasure, ini berbicara tentang The City of Gold, kota emas yang ada di benua Amerika, yang ini menunjukkan sebuah peradaban yang jauh sebelum Columbus datang ke tempat tersebut. Kemudian dalam slide-nya juga kita melihat bagaimana keadaan benua Amerika hari ini, baik itu yang di utara dan selatan. Kita lihat Nevada, ini bekas tambang emas mungkin ya, yang diantara yang terbesar tentunya selain Freeport. Kemudian ada di Argentina, di Veladero, Argentina. Kemudian ada di Peru. Ini menunjukkan bahwa dulunya memang ini kawasan yang banyak sekali mengandung emas. Sampai-sampai dalam hadis itu disebutkan gunung-gunung mereka emas dan perak. Kemudian yang menariknya kembali adalah di sini hadis menyebutkan bahwa mereka tidak punya pekerjaan tertentu karena mereka makan makanan dari pohon-pohon yang berbuah. Kita tahu bahwa benua Amerika, utamanya Amerika Latin, ini sangat kaya akan buah-buahan. Ya. Kemudian ketika kita membaca hadis ini juga tentang pakaian mereka itu terbuat dari daun-daun yang ada pada waktu itu, jelas ini menunjukkan, mengkisahkan tentang orang-orang yang hari ini disebut sebagai orang Indian, yang sebagai penduduk asli dari benua Amerika. Coba lihat, ini sebuah bukti yang sangat menarik sekali pada abad pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Amir Sya'bi sudah menyebutkan tentang sebuah benua yang sifat-sifatnya mirip sekali dengan benua Amerika. Lalu, kembali lagi kepada abad pertama Hijriah, di slide berikutnya, Sayyidina Uqbah bin Nafi, seorang tabi'in yang wafat pada tahun 68 Hijriah.
Kita tahu sejarah hidupnya adalah sebagai penakluk ataupun sebagai orang yang membawa Islam ke benua Afrika wilayah bagian utara. Beliau menyisir dari Tunis, Aljazair sampai ke Maroko, lalu kemudian kembali lagi ke Aljazair dan terbunuh di Aljazair dan dimakamkan di sana. Yang menarik dalam berbagai kitab tentang riwayat hidup beliau adalah bahwa beliau pernah tiba di Samudra Atlantik. Ya, waktu itu belum ada nama Samudra Atlantik, orang-orang Arab sana menyebutnya sebagai Bahruz Zulumat, laut yang penuh kegelapan. Di tepi samudra itu, Sayyidina Uqbah bin Nafi berdoa, "Ya Allah, kalau aku tahu di seberang sana ada daratan, pasti aku akan selami lautan ini sampai aku menegakkan kalimahmu di seberang sana." Jadi pemikiran tentang penyeberangan Samudra Atlantik untuk sampai di benua Amerika sudah ada dalam cita-cita umat Islam sejak abad pertama Hijriah. Kemudian, bukti yang selanjutnya adalah seorang ulama yang bernama Abul Hasan bin Ali al-Mas'udi, ya, meriwayatkan dalam kitabnya Murujud Dhahab pada tahun 889 Masehi, seseorang yang bernama Al-Khaskhas bin Sa'id bin Al-Aswad kembali dari sebuah pelayarannya dari seberang Bahruz Zulumat, dan dia menceritakan bahwa di seberang Bahruz Zulumat atau Samudra Atlantik tersebut dia mendapatkan orang-orang yang juga punya peradaban yang sangat tinggi. Ini ulama yang bernama Abul Hasan bin Ali al-Mas'udi. Yang menarik kemudian adalah ada seorang ulama yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Idrisi al-Qurashi al-Hashimi. Kalau kita lihat namanya jelas beliau ini adalah keturunan dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah SAW pada tahun 1154. Ya. Syarif al-Idrisi ini, begitulah beliau lebih dikenal, membuat sebuah peta dunia. Membuat sebuah peta dunia yang kalau kita lihat hari ini bentuknya seperti ini. Kalau kita asing dengan bentuk peta seperti ini wajar, karena umat Islam yang juga ikut serta dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang geografi, ketika mereka menuliskan atau menggambarkan tentang sebuah peta, mereka akan meletakkan utara itu ada di bawah, sedangkan selatan ada di atas. Kalau kita balik, peta ini jelas, ya. Di slide berikutnya, kita lihat peta ini menggambarkan benua Eropa, Asia, dan benua Afrika. Lalu kita lihat di ujung sebelah kiri, Syarif al-Idrisi ini membuat pulau-pulau yang banyak sekali. Lihat di pojok sebelah kiri sampai bawah, sepanjang lautan Samudra Atlantik, Syarif al-Idrisi melukiskan, menggambarkan banyak-banyak pulau. Ya, kalaulah memang waktu itu Samudra Atlantik adalah samudra yang menahan peradaban umat Islam tidak sampai kepada benua berikutnya, tentu Syarif al-Idrisi pada tahun ini tidak menggambarkan pulau-pulau yang berderet begitu banyaknya di seberang Samudra Atlantik. Kemudian Syarif al-Idrisi dalam kitabnya Al-Mamalik wal Masalik, ya, dia menceritakan bahwa pada abad ke-12 sekelompok pemuda dari Lisabon, ibu kota Portugal hari ini, yang waktu itu masuk dalam wilayah Andalusia, melakukan sebuah perjalanan menyeberangi Bahruz Zulumat, Samudra Atlantik, dan mereka menceritakan kisah yang sangat ajaib sekali, karena mereka mendapati orang-orang yang di seberang Samudra Atlantik atau di benua Amerika tersebut berbahasa dengan bahasa Arab. Ini bukti yang didapatkan oleh Syarif al-Idrisi. Kita berbicara tentang kejadian 300 tahun sebelum Christopher Columbus masuk ke benua ini. Selanjutnya, lebih menarik lagi adalah kisah yang disampaikan oleh Syihabuddin al-Umari pada tahun 1324 dalam kitabnya yang berjudul Masalikul Absar fi Mamalikil Absar. Penulis sejarah al-Umari ini menceritakan sebuah pertemuan dengan seorang raja yang bernama Mansa Musa. Mansa Musa ini adalah raja Mali yang sangat kaya raya sekali. Kita lihat di slide
ya, berikutnya. Mansa Musa ini melakukan perjalanan haji pada waktu itu, tepatnya pada tahun 1324, ya. Kita lihat ya, sebuah tabel yang menunjukkan siapa sih sebenarnya dalam sejarah dunia ini orang yang duduk sebagai orang paling kaya di dunia. Ya, lihat. Mansa Musa ini menduduki nomor 1, sedangkan Bill Gates yang kita sebut sebagai orang terkaya di dunia pada hari ini, jumlah kekayaannya 136 miliar, duduk di peringkat ke-12. Sementara Mansa Musa duduk di nomor 1 dengan total kekayaan 400 miliar dolar. Orang yang sampai hari ini kekayaannya tidak pernah disamai oleh siapapun. Tetapi kita tidak memperdalam cerita tentang Mansa Musa. Mansa Musa ini seperti yang saya sampaikan tadi, bercerita kepada Syihabuddin Al-Umari bahwa beliau memiliki seorang kakak yang bernama Mansa Abu Bakar, raja sebelum dirinya, yang pada tahun 1311 mengundurkan diri dari kerajaan karena ingin melakukan sebuah misi yang dinilainya misi yang sangat sulit untuk dilakukan atau setengah mustahil. Mansa Musa ini ingin menyeberangi Samudra Atlantik. Ya, dia melakukan berbagai percobaan sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menyeberangi samudra tersebut dengan 200 kapal bersama dengan 2000 skoci, bersama membawa makanan-makanan yang sudah dikeringkan yang mencukupi perjalanan selama 2 tahun. Mansa Musa menceritakan bahwa kakaknya itu tidak pernah kembali kepada Syihabuddin Al-Umari yang bertemu dengannya pada perjalanan haji pada tahun 1324. Cerita tentang Mansa Abu Bakar yang menyeberangi Samudra Atlantik dari pesisir pantai barat Afrika ini diceritakan kembali oleh Profesor Ivan van Sertima pada tahun 1976 dalam sebuah buku yang berjudul They Came Before Columbus. Kemudian, pada tahun 1920, Profesor Leo Wiener menulis dalam bukunya Africa and the Discovery of America, menarik sekali, beliau menyebutkan bahwa dalam buku tersebut, Columbus betul-betul tahu bahwa di benua Amerika itu sudah ada penduduk yang beragama Islam. Kemudian saya luput dalam slide saya, ada sebuah bukti kembali, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Kevin Mansis, yang berjudul The Year China Discovered of America 1421. Dia menceritakan bahwa Cheng Ho, seorang pelaut muslim Cina, sudah sampai di benua Amerika pada tahun 1421. Kita tahu Cheng Ho adalah pelaut muslim berkebangsaan Cina yang bernama asli Haji Mahmud Syams. Ya. Pada tahun 2000, bukti-bukti berikutnya, ada seorang yang bernama Luisa Isabel Alvarez do Toledo, yang secara tidak sengaja ketika dia membongkar kastil yang dimilikinya, yang merupakan warisan secara turun-temurun, dan ternyata di kemudian hari Luisa ini mengakui bahwa kakek-kakeknya tersebut adalah dulunya para petinggi militer di kerajaan Andalusia yang aslinya berkebangsaan Maroko, yang disebut oleh mereka bangsa Mor. Ya, ketika mereka dipaksa berpindah agama, ya, kemudian mereka menjadi para petinggi militer di kerajaan Spanyol dan mewariskan kastil ini secara turun-temurun. Ketika Luisa Isabel ini membongkar isi gudangnya, menemukan buku-buku yang tua yang kembali ataupun menunjukkan buku-buku ini ditulis pada zaman kejayaan Andalusia. Dalam buku tersebut ditemukan fakta-fakta yang sangat menarik bahwa pada abad pertengahan, ya, seluruh pesisir pantai West Coast dan East Coast di benua Amerika ini dipenuhi dengan penduduk Muslim. Lalu Luisa Isabel ini menuliskan apa yang dia dapatkan dalam buku-buku tua tersebut dalam sebuah buku yang sudah dipublikasikan dan diwawancara oleh BBC pada tahun 2002 kalau tidak salah. Inilah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini ada hubungannya dengan kisah kita sebelumnya, adalah pada tahun 1926
Republik Turki melakukan pembongkaran terhadap salah satu istana dari Kesultanan Turki Utsmani, lalu menemukan sebuah peta yang tertulis di atas kulit rusa. Sebuah peta yang sangat membingungkan karena peta tersebut ditulis pada tahun 1564 ya. 1564 ditulis sangat menarik. Sorry, maaf, bukan 1564 ya. Iya, betul, 1520-an. Bagaimana mungkin orang-orang yang masih terbatas teknologinya waktu itu mampu membuat sebuah peta yang sangat detail seperti yang saya gambarkan dalam slide. Lihat, peta itu menuliskan tentang pantai timur dari benua Amerika Utara dan Selatan. Bahkan Piri Reis, ya, penulis peta ini menuliskan tentang ataupun melukiskan benua Antartika. Menarik juga bahwa Piri Reis menuliskan peta ini dengan sangat detail, lengkap dengan penyebaran flora dan fauna yang ada di benua Amerika dan benua Afrika. Bahkan dia sudah menggambarkan sungai-sungai yang ada di benua Amerika, yang paling terkenal tentu adalah sungai Amazon yang katanya baru ditemukan pada abad berikutnya. Piri Reis adalah seorang admiral, seorang panglima angkatan perang Turki Utsmani yang lahir di Gallipoli, yang dilatih oleh pamannya yang bernama Kamal Reis. Bersyukur Presiden Erdogan, Kamal Reis dan Piri Reis ini diabadikan sekarang menjadi nama angkatan laut, nama kapal angkatan laut milik Republik Turki, dan Salim Yavuz juga menjadi jembatan penghubung antara benua Eropa dan Asia. Piri Reis sekali lagi adalah seseorang yang dilatih oleh pamannya bernama Kamal Reis, yang sejak awal itu atas perintah Sultan Bayezid melakukan misi penyelamatan Muslim Andalusia dari pembantaian Inkuisisi. Kita sudah ceritakan kemarin berulang-ulang, dan misi ini sebenarnya sudah dilakukan dari Sultan Bayezid II, anak dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu ketika muncul Kapten Khairuddin Barbarossa dan Baba Aruj, ini juga merupakan bagian dari kekuatan armada lautnya Turki Utsmani. Dan ketika Kamal Reis wafat dalam sebuah pertempuran, Kapten Piri Reis ini melanjutkan misi yang dibuat oleh pamannya tersebut, tetapi dia punya kecerdasan lain selain tentunya berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh waktu itu. Dia punya kemampuan melukis, dan kemampuan melukisnya ini digunakan untuk menggambarkan peta dunia. Dia melakukan perjalanan panjang sampai ke Samudra India, bahkan sampai ke Samudra Atlantik, ya, Samudra Pasifik, lalu kembali lagi pada 1530-an, kembali lagi ke Turki dan memberikan hadiah peta dunia kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jadi sekali lagi, kepemimpinan yang hebat tidak saja hebat sendiri, tapi juga melahirkan banyak pemimpin. Seperti Sulaiman Al-Qanuni saya ceritakan kemarin, memiliki panglima hebat bernama Khairuddin Barbarossa, memiliki Baba Aruj. Hari ini kita berbicara tentang Admiral Piri Reis, yang sampai hari ini NASA kebingungan dengan peta yang sudah dia buat, karena tidak mungkin dilakukan kecuali atas bantuan fotografi dari satelit, pencitraan dari satelit. Tetapi pada waktu itu, Piri Reis mampu menggambarkan, melukiskan peta dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini tidak begitu aneh sebenarnya jika kita mengakui bahwa sebelum kedatangan Piri Reis dan Christopher Columbus, sesungguhnya benua Amerika sudah dihuni oleh penduduk Muslim, dan tentunya informasi yang didapatkan oleh Piri Reis ini membantunya dalam menggambarkan peta yang kemudian hari ini baru ditemukan dan sedang dikaji. Bagaimana seorang Piri Reis mampu melukiskan peta itu dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan berikutnya kita akan berbicara bahwa kepemimpinan yang hebat juga melahirkan pemimpin hebat berikutnya.
Kita nanti akan berbicara tentang seorang yang dirinya menjabat sebagai menteri, tetapi mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap negara dan peradaban manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.